terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin dengan doa. Baik teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adakah hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Dani. Kenapa Dani? Bekerja. Ya, baik, semoga saja hari ini Dani diberikan kemudahan oleh Allah sehingga selamat sampai tujuan ya. Amin. Seperti biasa, untuk memulai kegiatan pelajaran hari ini, tentunya kita akan membaca surat pendek bersama-sama. Silakan dibuka juz amanya surat apa? Al-Quraish. Ya. Berikutnya, untuk menanamkan karakter cinta terhadap tanah air, silahkan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dekis. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah nyaman tempat duduknya? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa itu? Pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan Zina. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang hukuman bagi pelaku Zina. Masih ingat kemarin surat apa yang dibahas? Quran surat Al-Isra 17 ayat 32. Surat Al-Isra ya. Hari ini kita akan membahas ayat yang kedua, yaitu surat An-Nur. Selanjutnya, sebelum Ibu akan membahas kalian kepada materi selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan pretest dulu. Ketika kita membahas tentang hukuman bagi pelaku zina, kira-kira hukuman apa yang didapatkan oleh seorang pezina di lingkungan masyarakat? Ada yang tahu? Saya Bu dikucilkan, terus dimusuhi oleh masyarakat. Oke, itu dampak negatif orang yang berzina di masyarakat ya, mendapatkan itu akibatnya. Ada lagi? Saya Bu menghilangkan wibawa dan masuk di neraka. Masuk neraka. Baik, kasih apa sekalian? Ya, tadi itu beberapa dampak negatif yang akan dialami atau yang terjadi oleh seorang pelaku zina. Kucilkan, mendapatkan siksa neraka. Nah, dari hal-hal yang mengerikan tadi, tentunya kalian semua harus lebih berhati-hati. Ya? Ya. Apa ada yang mau dikucilkan sama masyarakat? Ya. Ada yang mau masuk neraka? Ya. Tentunya dengan menjaga diri, menjaga harkat dan martabat dari pergaulan bebas dan juga zina. Dari pembelajaran hari ini, ya ada beberapa tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian akan mampu menganalisis surat An-Nur ya, tentang dampak negatif dan juga hukumannya setelah kalian mengamati video. Berikutnya, kalian akan mampu menganalisis kandungan An-Nur ayat 2 tentang hukuman dan juga dampak negatifnya setelah nanti kita menerapkan pembelajaran strategi jigsaw. Berikutnya, kalian akan mampu mendemonstrasikan bacaan surat An-Nur ayat 2 tentang pergaulan bebas dan juga zina. Dapat dipahami? Bisa ya? Oke, lanjutkan materinya atau kalian berdiskusi. Silakan kalian amati terlebih dahulu
video berikut ini. Baik, setelah kalian mengamati video tadi, adakah pertanyaan? Ada Bu. Ya, silakan. Mengapa ada orang tua yang tega membuang anak tersebut Bu? Padahal apakah anak hasil zina tersebut menanggung dosa? Oke, ada pertanyaan dari teman kalian. Mengapa atau apa yang menjadi alasan kok ada orang tua yang tega membuang anaknya sendiri, bahkan membunuhnya, gitu ya? Kemudian, apakah seorang bayi yang terlahir dari perzinahan juga menanggung dosanya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Karena malu sehingga tega membuang anaknya sendiri. Oke, jadi kenapanya karena sangat malu gitu ya? Baik, ada yang bisa jawab yang lain? Lagi? Oh ya. Menghilangkan wibawa dan disiksa di neraka. Betul jawabannya? Betul. Ada yang mau menambahkan lagi jawaban? Saya Bu. Oh iya, silakan. Bayi tersebut yang baru lahir adalah bayi yang dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Iya, tadi pertanyaannya dua ya sebetulnya. Mengapa ada orang tua yang tega membuang bayi, bahkan membunuhnya? Dan apakah bayi hasil zina itu menanggung dosa? Ya, jawabannya betul tadi, bisa jadi karena memang teramat malu sehingga tega untuk membuang dan membunuh bayinya untuk menutupi rasa malunya. Kemudian tadi apakah menanggung dosa? Tentunya tidak, karena setiap bayi yang terlahir di muka bumi ini mereka dalam keadaan suci dan tidak mengetahui apapun sehingga tidak menanggung dosa. Baik, kasih hapus untuk kalian semua. Pembelajaran hari ini kalian akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan mengamati, gitu ya. Kemudian tahapan menanya, mengeksplorasi, kemudian juga mengasosiasi dan juga mengkomunikasikan. Dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu sebutkan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, ya. Nanti dari 6 kelompok itu Ibu akan mengambil satu anggotanya untuk dijadikan kelompok ahli. Kemudian kelompok ahli itu akan berkumpul menjadi satu, akan mendiskusikan materi yang Ibu bagikan. Setelah itu kelompok ahli akan kembali kepada kelompok awal, ya, menyampaikan materi yang mereka dapatkan. Setelah berdiskusi dengan kelompok awal, kelompok ahli akan bertukar dengan kelompok ahli yang lain, yaitu untuk melakukan materi silang, gitu ya, secara silang. Kemudian setelah itu setiap anggota kelompok akan menuliskan hasil diskusinya dalam bentuk kertas karton, ya. Ketika sudah selesai menuliskan dalam bentuk kertas karton, maka dipersilakan kalian akan untuk berpresentasi. Setelah itu dilanjutkan dengan kita akan menarik kesimpulan dan juga post test, ya. Baru kita akan tutup belajar pada hari ini. Nanti setelah kita melaksanakan kegiatan post test. Baik, silakan kepada kelompok ahli bisa maju ke depan, kemudian membentuk kelompoknya. Ibu akan bagikan nomor sesuai dengan kelompok kalian. Silakan maju ke depan. Ibu bagikan bahan materi yang akan kalian diskusikan bersama. Silakan didiskusikan, kemudian nanti disampaikan kepada kelompok awal kalian, ya. Ibu. Materi saya di sini tentang hukuman bagi pelaku pezina, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2. Teman-teman, materi yang saya dapatkan yaitu analisis surah An-Nur. Apa poin dari analisisnya? Analisis surah An-Nur yaitu mendapat hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau materi yang saya dapat yaitu adalah kategori pelaku zina. Kategori pelaku zina ada dua, yaitu pezina muhsan dan khairul muhsan. Apa itu pezina khairul muhsan dan pezina muhsan? Pezina muhsan adalah pezina yang sudah pernah menikah, sedangkan kalau pezina khairul muhsan adalah pezina yang masih lajang atau belum pernah menikah. Oke, kalau materi yang saya dapat yaitu hukuman bagi pelaku zina. Pezina muhsan dihukum yaitu dirajam sampai meninggal atau dilempari batu sampai meninggal. Sedangkan khairul muhsan yaitu dijerat 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau materi yang saya dapatkan yaitu dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Dampak negatifnya yaitu terjadi kehamilan di luar nikah, melemahnya ketahanan iman, aborsi, malas ibadah, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau AIDS,
Dan materi yang saya dapat yaitu upaya menghindari pergaulan bebas. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas yang positif dan rajin berpuasa. Kelompok ahli sudah cukup waktu kalian berdiskusi. Silakan untuk kembali ke kelompok masing-masing. Silakan sampaikan materi apa yang kalian dapatkan di diskusi tadi ya. Baik, silakan kelompok ahli untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok ahli untuk melakukan materi silang atau kalian bisa berpindah ke kelompok lain secara silang untuk menyampaikan materi yang kalian dapatkan di diskusi tadi. Silakan. Kepada kelompok ahli untuk kembali ke kelompok awalnya masing-masing ya. Kemudian silakan setiap kelompok menuangkan hasil diskusinya ke dalam kertas karton. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, Bu. Baik, siap-siap berpresentasi ya. Kelompok mana yang maju duluan? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 4. Bisa maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang hukuman bagi pelaku zina. Di sini ada analisis Quran Surat An-Nur. Analisisnya yaitu sanksi hukum yang sangat berat. Yang kedua, tidak boleh berbelas kasihan. Yang ketiga, hukumannya didenda 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang keempat, dilakukan di tempat umum dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berapa yang sudah siap maju? Kelompok kami. Ya, kelompok 5. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukuman bagi pelaku zina. Hukuman pelaku zina, pezina muson adalah dirajam sampai meninggal atau dilempari batu hingga meninggal. Pezina ghairu muson hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dampak negatif pergaulan bebas yaitu melemahnya ketahanan iman, malas ibadah, terjadinya tindakan kekerasan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Ya, setelah kalian sudah berpresentasi tadi, Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Silakan untuk kalian isi, amati gambar yang Ibu berikan di sini, kemudian diisikan ya. Apa saja maksud dari gambar tersebut? Silakan dibaca dan diisi. Dari LKPD yang kalian isi, coba siapa yang mau menyebutkan apa isinya? Silakan. Dari gambar 1, overdosis obat termasuk pergaulan bebas. Oke, gambar 1 tentang overdosis, betul? Ya, silakan berikutnya ada yang lain? Ya, kelompoknya silakan. Dari gambar kedua, itu aborsi, menggugurkan bayinya, dampak dari perbuatan zina. Iya, oke. Kasih hapus tuh kalian semua. Ini pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita mengerjakan post-test, kita akan dulu menarik kesimpulan bersama-sama. Hari ini kita membahas surat An-Nur ayat
siksa neraka. Ya, tentunya mendapatkan siksa neraka sebagai hukuman yang paling berat. Kasih alas untuk kalian semua. Jadi, Ibu akan bagikan soal post test ya untuk Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada materi hari ini ya. Sebagai patokan apakah kalian sudah termasuk menguasai materi ini atau belum ya. Akan dikerjakan soal post testnya ya dengan baik dan jujur, tidak boleh mencontek ya. Siap. Saya mengerjakan post testnya. Sudah. Di sini dikumpulkan. Apakah tadi mengalami kesulitan? Tidak. Wow, semoga semuanya bisa sesuai dengan KKM ya. Amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian amalkan, dapat kalian resapi, kemudian dapat menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak berbuat maksiat, yaitu dengan pergaulan bebas dan juga zina. Karena kalian sudah mengetahui betapa mengerikannya dampaknya, gitu ya, atau efek dari pergaulan bebas dan zina, maka berhati-hati dalam berperilaku, dalam bersikap, ya, jangan sampai perempuan keluar malam menggunakan pakaian yang ketat ya. Jangan sampai nauzubillah sampai terjadi perzinahan sehingga menimbulkan aborsi dan dosa-dosa besar yang lainnya ya. Ibu harap kalian dapat menjaga diri hingga bisa mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.